Bapak Ibu, kita akan coba membuat pengayaan materi dalam bentuk LTI. Mungkin materi Bapak Ibu ada di LMS seperti Moodle dan lain-lain. Ini prosesnya kita coba buat. Sudah masuk pada mata kuliahnya. Setelah Bapak Ibu mengupdate schedule and detailnya, semua sudah terisi, termasuk tipe perkuliahannya mau dibuat seperti apa. Kita coba buatkan satu section, nama sectionnya materi, new subsectionnya kita buat materi LTI. Selanjutnya kita tambahkan new unit LTI atau dibuat LTI nama kampus. Ini di sini kita buat saja LTI. Selanjutnya kita menuju ke bagian LMS-nya. Di sini kita coba menggunakan Moodle. Pertama, yang ini Bapak Ibu kalau ada akses untuk menuju site administration atau minta ke tim IT-nya yang punya otoritas, coba buka di bagian site administration. Selanjutnya pilih plugin. Selanjutnya pilih authentication dan manage authentication. Maka akan tampil seperti ini. Cari yang namanya LTI. Di sini LTI-nya sudah ada dan statusnya sudah di-enable. Kalau belum seperti ini Bapak Ibu bisa lihat seperti ini external database. Di sini statusnya belum biru dan masih ada icon seperti mata tapi silang. Kalau diaktifkan dia akan aktif katanya. Ini statusnya sudah ter-enable, oke. Selanjutnya kita masih di site administration. Bapak Ibu coba menuju bagian plugin, enrollment dan manage enroll plugin. Sama di sini juga Bapak Ibu perhatikan bagian publish as LTI tool. Di sini sama kita aktifkan. Ini statusnya kalau sudah berwarna biru atau matanya terbuka, ini sudah aktif. Dan ini statusnya tidak aktif. Nah, caranya tinggal klik aja Bapak Ibu, ini akan aktif. Karena dia sudah ada, awalnya sudah terinstall. Tapi kalau memang LTI-nya belum ada sama sekali, Bapak Ibu bisa bagian ke site administration, bagian plugin, install plugin. Nah, di sini Bapak Ibu bisa install. Kalau memang LTI-nya tidak ada sama sekali, tapi biasanya secara bawaan Moodle yang kekinian sudah ada LTI-nya. Oke, proses dari sini kita menuju ke mata kuliah Bapak Ibu. Contohnya di sini kita ambil salah satu mata kuliah. Mungkin kita ambil seperti manajemen bencana. Ini salah satu contohnya saja Bapak Ibu. Pada bagian gear di samping kanan ini atau configuration-nya atau action menu-nya di sini ada nih. Kita klik lalu menuju publish as LTI tool. Cari namanya publish as LTI tool lalu klik. Nah, di sini Bapak Ibu ini karena sudah pernah maka akan tampil seperti ini, tapi kalau belum pernah dibuat dia akan tampil seperti ini kurang lebih. Nah, ini tampilannya. Bapak Ibu tinggal add method. Nah, jadi sudah ada dia, sama atas sama bawah sama. Nah, kita akan coba karena ini sudah ada, coba kita hapus saja yang ini. Ini kita manfaatkan, yang kita butuhkan ini secretnya dan launch URL-nya. Oke, ini kita akan coba pasangkan. Balik ke sistem IC Institute pada mata kuliah Bapak Ibu. Pilih bagian setting, pilih advanced setting. Nah, di sini biasanya Bapak Ibu belum ada namanya LTI consumer atau statusnya kosong seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan tulisan ini dalam petik 2 bolak-balik di dalam kurung ini LTI consumer. Lalu
simpan. Oke, balik lagi ke mata kuliahnya yang sudah kita buat tadi pada LTI ini. Coba kita klik. Nah, di sini sudah ada menu advance. Di sini kita pilih LTI consumer. Di sini kita edit. Namanya disesuaikan. Apakah LTI nama mata kuliahnya? Tadi contohnya manajemen bencana. LTI manajemen bencana. Terus LTI ID-nya kita buat di sini, ID-nya tes atau disesuaikan dengan Bapak Ibu. Tapi harus diingat juga di sini, coba kita buat yang mudah. LTI 1. LTI URL kita ambil tadi yang dari sini. Nih. Ini kita kopikan. Kita paste di sini. Selanjutnya di bagian LTI launch target, di sini kita buat seperti apa? Apakah dia tetap di dalam posisi sini atau mau dibuat seperti pop-up model, atau begitu diklik nanti tombolnya dia buka tab baru. Nah, Bapak Ibu tinggal sesuaikan. Kalau di sini saya coba buat di bagian New Windows. Nah, button teksnya ini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan klik atau menuju materi, atau bisa disesuaikan, dikosongkan juga tidak masalah. Di sini saya coba buat dengan klik. Oke. Selanjutnya kita tekan simpan. Apakah sudah berjalan? Ini belum. Kita balik menuju bagian setting, kita bagian advance setting lagi. Kita scroll ke bawah. Bagian LTI paspor. Nah, LTI paspor ini kalau Bapak Ibu buka pasti statusnya masih kosong seperti ini, belum ada. Nah, kita buat di sini karena ini Bapak Ibu bisa perhatikan catatan di bawahnya. Enter the password katanya. Ada ID, client key dan client secret. Nah, kita buat di sini coba buat tadi namanya LTI apa tadi namanya, biar mudah diingat. Kita sesuaikan lagi, edit lagi, LTI 1, atau buat aja yang mudah, tes. Simpan. Bagian advance setting lagi, cari namanya LTI tadi. Di sini kita buat tik 2, jangan lupa. Di sini kita buat tes 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ini uniknya sendiri kita buat. Bapak Ibu bisa sesuaikan 1 2 3, 1 2 3 4 atau 1 2 3 4 5, itu terserah Bapak Ibu bisa sesuaikan. Lalu kita ambil secret key-nya yang dari generate dari Moodle-nya, kita copy. Selanjutnya kita coba pastikan di sini. Lalu kita simpan. Kita balik ke mata kuliah, ini kita publish dan coba ditampilkan apakah berhasil atau ada kendala. Coba kita klik. Nah, ini berhasil Bapak Ibu. Dia langsung terkoneksi ke mata kuliah Bapak Ibu yang di LMS internalnya untuk pengayaan materi sifatnya ya. Mengapa sifatnya pengayaan materi? Ya, karena setelah mahasiswa menyelesaikan materi di LMS Bapak Ibu, nanti asesmen akhirnya
poin-poinnya kita tetap butuh di sistem ICE Institute. Jadi Bapak Ibu nanti nilai akhirnya bisa diimport ke dalam sistem ICE Institute. Caranya kita tambahkan di sini bagian new section. Di sini saya buat poin akhir. Tambahkan new subsection lagi, nilai. Selanjutnya ditambahkan lagi new unit. Pada bagian ini kita pilih problem, terus advance, pilih start grade point. Ini kalau pesertanya cukup banyak, mungkin inputnya akan banyak, ini prosesnya. Tapi kalau hanya 1-2 peserta saja, Bapak Ibu bisa pilih bagian problem, bagian text input. Nah, lalu kita coba bagian contoh mata kuliah tadi. Setting pada bagian gradingnya, ini secara bawaannya nilai minimum kelulusannya 50. Dan di sini saya buat setnya di sini poinnya ini 100 bobotnya. Ini nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan atau bisa di delete. Sesuaikan kalau mata kuliah Bapak Ibu minimal kelulusannya di angka 60, bisa diseret seperti ini atau diturunkan ke bagian 40 bisa. Ini secara bawahnya di angka 50. Oke. Kalau sudah pada bagian gradingnya, jangan lupa kita set di sininya Bapak Ibu. Nah, ini statusnya not graded. Kita pilih final exam yang sudah kita buat tadi, lalu kita simpan. Jangan lupa ini publish. Oke, selanjutnya bagian setting lagi. Ini visibility-nya kita buat hide content after due date katanya. Ya, jadi kita Bapak Ibu bisa menambahkan nilai peserta setelah materi ini selesai gitu. Jadi dia akan terhide dari sisi peserta, tapi Bapak Ibu tetap bisa masukkan nilainya. Caranya bagaimana? Kalau sudah ini, coba kita bagian view live lagi. Bapak Ibu pilih bagian course. Ini karena saya belum terenroll, maka saya enrollkan diri saya sendiri. View course. Nah, poin akhir ini coba kita pilih. Di sini Bapak Ibu bisa inputkan start debug info. Ini nama username-nya karena saya sendiri, jadi dikosongkan saja. Tapi kalau ada username-nya yang pesertanya, Bapak Ibu bisa masukkan. Di sini karena nama sendiri, jadi saya kosongkan. Cukup poinnya. Poinnya ini karena hanya satu problem tadi, angkanya maksimal 1 itu dianggapnya 100. Jadi kalau mungkin poinnya nilai akhirnya hanya 80, Bapak Ibu bisa buat 0.80. Selanjutnya di override score. Oke. Kalau dicek bagian progresnya akan tampil seperti ini. Nah, saya mendapatkan angka poin 80 dari mata kuliah ini. Mendapatkan username itu dari mana? Dari bagian instructor, bagian data download, pilih download profile information. Nah, Bapak Ibu bisa download ini dulu biar tahu username-nya. Itu kalau satu-satu pesertanya. Tapi kalau pesertanya banyak, kita buatnya dari sini. Kita rubah. Ini karena pesertanya hanya 1. Kalau pesertanya banyak, ini kita ganti bagian problem, advance, start grade point. Ini yang kita hapus, karena yang satu-satu tadi kita hapus saja.
Tapi jangan lupa diedit ya Bapak Ibu. Edit. Nah, di sini poinnya maksimal katanya. Secara bawaannya 1.0. Ini karena saya buat tadi bagian gradingnya 100, Bapak Ibu bisa sesuaikan. Ini saya buat 100. Jangan lupa disimpan, lalu dipublish. Oke. Kalau kita view live lagi, progres saya akan kosong. Lalu bagaimana cara memasukkannya lagi? Kita pilih export score. Kita ekspor dulu skornya, kita buka. Nah, di sini ada 1 2 3 4, ada 5 peserta katanya yang ngambil mata kuliah ini. Lalu Bapak Ibu cukup masukkan poinnya di sini. Ini poinnya, nilai akhir pesertanya berapa? Kita buat 90. Lalu kita simpan. Formatnya CSV Bapak Ibu ya. Oke, tutup. Dia sarankan simpan dalam bentuk format CSV. Oke, kita simpan ya. Lalu kita import. Kita import. Nah, ini berhasil katanya. Update score for one learner. Nah, jadi berhasil kita import nilainya. Kalau cek bagian progresnya, nah saya mendapatkan poin 90. Kalau cek secara keseluruhan nilainya yang berhasil tadi, Bapak Ibu bisa pilih student admin dari instructor, terus view gradebook. Nah, di sini ternyata ada 90 berhasil. Kok tadi waktu kita import student informationnya ada 4? Iya, tadi ada 4, tapi yang ada 5, tapi 3 peserta itu tadi unenroll diri dari jadi dianggapnya tidak ada. Ini yang aktifnya ternyata ada 2 peserta. Kok 2 peserta? Ya, terlihat dari bagian course instructor. Nah, ini totalnya 2 peserta. Mungkin itu saja Bapak Ibu terkait bagaimana pengayaan materi dalam bentuk LTI dan juga cara memasukkan mungkin poin akhir. Jika memang poin akhirnya itu di asesmennya sudah ada di Moodle gitu. Tapi tetap kita peserta akan klaim sertifikatnya dari ICE Institute. Jadi Bapak Ibu bisa mengimpor dari nilai dari Moodle itu ke sistem ICE Institute dengan cara yang sudah kita jelaskan tadi. Terima kasih.